Yesus itu orang Yahudi, bukan orang Kristen. Yesus itu orang Yahudi. Dan kalau diberlakukan seperti Indonesia, harus punya KTP, maka KTP Yesus tertulis agamanya apa? Yahudi. Ya, Yesus orang Yahudi dan dia beragama Yahudi. Terus Injil kapan ditulis? Dengar. Injil yang pertama ditulis adalah Injil Markus. Ditulis antara tahun 65 sampai tahun 70. Sudah sekian lama Yesus sudah tidak ada lagi. 30 tahun Yesus sudah tidak ada di dunia, baru Injil yang pertama yaitu Injil Markus ditulis. Injil Matius ditulis tahun 70 sampai tahun 700, tahun 100. Injil Lukas ditulis antara tahun 80 sampai 100. Injil Yohanes ditulis antara tahun 90 sampai 100. Dari cerita ini kita tahu apa? Hal ini berarti kitab suci yang digunakan sama Yesus adalah kitab suci milik orang Yahudi. Tanak, 5 kitab pertama Pentateuch. Yesus menggunakan kitab suci itu. Yesus itu orang Yahudi, bukan orang Kristen. Yesus itu orang Yahudi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudara, puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai hari ini Allah masih memberikan kesehatan kepada kita semua. Hari ini kita masuk kepada hari yang ke-8 kalau saya tidak salah ya. Ada sebagian saudara kita sudah masuk kepada hari yang ke-9 dalam pelaksanaan ibadah Ramadan kita tahun ini. Semoga ibadah shaum Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mampu menggugurkan dosa-dosa kita dalam 1 tahun kebelakangan ini. Salawat dan salam kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Uswatun hasanah buat kita semua, contoh suri tauladan hidup untuk seluruh umat manusia. Sangat menarik saudara apa yang baru saja kita saksikan yang disampaikan oleh seorang pendeta yang menyampaikan khutbahnya di atas mimbar di depan para jemaatnya, yang menceritakan, walaupun tadi saya mengambil hal yang sangat krusial dan sangat penting dari penyampaian ataupun khutbah yang disampaikan oleh seorang pendeta tersebut. Dari potongan video tersebut ada 2 hal yang sangat mencolok dan itu sangat menarik, dan ini kalau boleh saya katakan sangat menampar kekristenan. Kenapa saya katakan demikian? 2 hal yang disampaikan oleh pendeta itu tadi adalah, pertama tentang penegasan. Dia menyampaikan secara tegas dan begitu berani ya. Dia mengatakan bahwasannya Yesus orang Yahudi, ya, Yesus beragama Yahudi. Kitab yang dipakai dalam pelaksanaan peribadatan Yesus itu adalah kitabnya orang Yahudi, ya. Jadi ini membuktikan tentang kedudukan Yesus yang tulen sebagai kaum Yahudi. Dan yang menarik dari perkataan itu tadi adalah Yesus bukan Kristen. Nah, ini yang sangat menarik. Maka kenapa saya katakan tadi ini cukup menampar kekristenan di dalam hal ini ya, apa yang disampaikan oleh pendeta itu tadi. Itu yang pertama. Lalu yang kedua saudara, berkaitan tentang Bible ini. Ya, Bible ini
berani penyampaian pendeta itu sangat-sangat berhati-hati tapi jelas. Bible ini ditulis kurang lebih katanya tadi 30 tahun. Ya, itu Bible pertama yang ditulis oleh Markus itu kurang lebih 30 tahun setelah Yesus tidak ada di atas dunia ini. Ya, dua hal yang sangat krusial saya katakan tadi. Pertama tentang bagaimana status Yesus itu sebagai orang Yahudi diakui oleh pendeta tersebut, dijelaskan begitu berhati-hati dan pelan-pelan dia menyampaikan itu. Ini berarti bahwasanya pribadi sosok Yesus itu yang menganut agama Yahudi menurut pendeta ini mempunyai keyakinan seperti keyakinannya orang Yahudi, itu secara tidak langsung membantah sekaligus mematahkan tentang kekristenan. Apalagi tadi dikatakan oleh pendeta tersebut, Yesus bukan Kristen. Maka saya rasa kalau saya kaitkan dengan buku ini yang beberapa waktu yang lalu dalam video saya sampaikan yang berjudul Selamatkan Yesus dari Orang Kristen yang ditulis oleh Clayton Sullivan, bukan tidak beralasan dia menulis ini, sangat-sangat beralasan ya. Dia mengatakan di sini selamatkan Yesus dari orang Kristen. Ya, kenapa dia perlu diselamatkan? Karena Yesus bukan membawa ajaran Kristen dan tidak sama sekali beragama Kristen. Bahkan kalau seandainya status Yesus itu seperti di Indonesia yang harus mempunyai KTP, maka status Yesus di dalam KTP-nya tentang agamanya pasti agamanya Yahudi, bukan Kristen. Nah, pertanyaannya itu tadi. Lalu kalau begitu Kristen itu dari mana gitu ya? Kalau di Antioquia di dalam Bible kan dikatakan memang lafaz atau kata-kata Kristen itu pertama sekali muncul kan di Antioquia ya. Dan di saat itu Yesus memang sudah tidak ada ya. Paulus lah yang mengenalkan konteks kekristenan itu kepada jemaatnya. Ya, jadi Yesus tidak pernah mendengar ada agama yang dianut oleh manusia itu beragama Kristen dengan mempertahankan dia. Boro-boro mau menebus dosa umat Kristen. Yesus sendiri tidak pernah tahu kalau ternyata ada agama yang bernama Kristen dan dia dijadikan sosok yang dipertuhankan. Itu Yesus tidak pernah tahu. Makanya kalau menurut saya juga bila dikaitkan kepada Matius pasal 15 ayat 8 dan ayat 9, di ayat itu kan secara umum dikatakan bahwasanya bangsa ini ya beribadah memujiku, kata Yesus ya, begitu. Tapi sayang, ajaran yang mereka ajarkan, yang mereka laksanakan itu adalah perintah manusia. Ya, kalau kita sinkronkan dengan penjelasan pendeta tersebut, ya beralasan kalau seandainya di dalam Matius pasal 15 ayat 8 dan 9 itu mengatakan begitu. Mereka mereka melaksanakan adalah perintah manusia, ajaran manusia. Karena memang Yesus tidak pernah mengenalkan tentang kekristenan. Dan Yesus sendiri beragama Yahudi. Maka konotasinya kalau Yesus beragama Yahudi, itu artinya Yesus punya Tuhan karena agama itu diturunkan dari Tuhan. Kalau Yesus memeluk agama Yahudi, berarti ada Tuhan, sosok yang dipertuhankan oleh Yesus. Maka jangan salah juga kalau seandainya di dalam baik itu di Ulangan pasal 6 ayat 4 itu dikatakan, dengar hai Israel, Tuhan Allah kita Tuhan itu Esa. Juga Markus pasal 12 ayat 9 dikatakan, dengar hai Israel, Tuhan Allah kita Tuhan itu Esa. Itu sangat-sangat beralasan karena memang ajakan itu kepada kaum Bani Israel untuk mempertuhankan Allah yang notabene itu adalah Tuhannya Yesus itu sendiri. Maka jangan heran juga Yahudi sendiri itu menolak kekristenan. Nah, ini ironinya. Di Indonesia gembar-gembor orang-orang Kristen Indonesia membela Israel ya, kaumnya Yahudi ya, yang justru Yahudi sendiri, orang-orang Israel sendiri begitu menghina dan begitu menolak kekristenan. Kan sangat, bahkan di beberapa video di pengakuan Yahudi itu ya, Kristen itu penyembah berhala, mereka tidak mengakui itu. Bertepuk sebelah tangan lah bahasa lainnya itu begitu. Dan melihat dari apa yang sudah disampaikan oleh pendeta tadi, juga beralasan kalau seandainya
Di sini Richard Robertson menulis buku Kala Yesus Jadi Tuhan. Nah, ini menarik. Jadi dua buku ini hari ini saya mendapatkan alasan kenapa Richard Robertson dan juga Clayton Sullivan menulis dua buku ini, ya, yang begitu begitu menohok lah kalau menurut saya. Di sini menceritakan tentang Yesus terpenjara di tangan orang-orang Kristen. Di sini juga bagaimana proses Yesus itu dipertuhankan yang dari manusia menjadi Tuhan. Begitu ironi. Dan terakhir berkaitan tentang penulisan Bible tadi ini, ya, 30 tahun setelah Yesus tidak ada, baru Bible itu ditulis. Itu penjelasan dari pendeta tadi. Maka itu juga membuktikan bahwasannya bukan ini Injil yang diterima oleh Yesus, bukan ini Alkitab yang diterima oleh Yesus, bukan ini Bible yang diterima oleh Yesus. Ini karangan manusia, ditulis oleh manusia biasa yang tidak ada sangkut pautnya dengan Yesus. Karena Yesus saat ini ditulis 30 tahun lamanya, itu kitab yang pertama itu 30 tahun lamanya. Bahkan tadi kalau kita dengar Yohanes itu sudah 100 tahun kemudian baru ditulis. Maka itu membuktikan ini tidak ada sangkut pautnya, kaitannya kepada Yesus. Para penulis ini tidak pernah menjadi tidak ada kaitannya lah dengan Yesus secara langsung, begitu ya. Sangat luar biasa apa yang disampaikan oleh pendeta ini, ya. Semoga pencerahannya membuka wawasan kita, khususnya saudara-saudaraku yang beragama Kristen. Semoga terbuka apa yang disampaikan oleh pemimpin kalian sendiri, oleh pemuka agama kalian sendiri, bukan dari umat Islam itu penyampaiannya. Demikian saudara, semoga ini bermanfaat. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.